Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Lestari, absen 10 kelas 12 manajemen perkantoran 3. Di sini saya berada di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Lestari. Saya akan menjelaskan tentang Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Saya akan menjelaskan sejarah, keunikan arsitektur, budaya, dan peran masjid dalam penyebaran Islam serta latar belakangnya. Latar belakang dari Masjid Menara Kudus merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan arsitektur yang unik. Masjid ini terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan didirikan oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi. Keunikan utama dari masjid ini adalah menaranya, yang menyerupai bangunan candi Hindu Buddha, mencerminkan akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal. Masjid ini menjadi simbol toleransi dan penyebaran Islam yang damai di tanah Jawa. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pembelajaran Islam sejak zaman Wali Songo. Selanjutnya, sejarah berdirinya Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus, yaitu Ja'far Shadiq, pada tahun 1549 Masehi. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Masjid ini dibangun dengan pendekatan budaya lokal, sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu atau Buddha. Bukti sejarah pendirian masjid ini dapat dilihat dari inskripsi pada batu yang terletak di dalam masjid yang menyebutkan tahun 956 Hijriyah atau 1549 Masehi. Masjid ini sejak dahulu menjadi pusat dakwah Islam, tempat pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan masyarakat Kudus. Selanjutnya, ada keunikan arsitektur Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus memiliki beberapa keunikan arsitektur yang membedakannya dari masjid lain. Antara lain, yang pertama, menara berbentuk candi. Menara masjid menyerupai candi Hindu Buddha terbuat dari bata merah tanpa semen dengan gaya arsitektur Majapahit. Yang kedua, gapura dan makara. Gerbang masuk masjid berbentuk gapura khas Hindu, serta terdapat ornamen makara atau hiasan berbentuk makhluk mitologi. Yang ketiga, mihrab dan mimbar berukir. Mihrab dan mimbar masjid memiliki ukiran khas Jawa dan Arab, menunjukkan perpaduan budaya. Yang keempat, kolam wudhu dengan pancuran. Masjid ini memiliki kolam wudhu dengan 8 pancuran yang berbentuk kepala arka, melambangkan konsep Hindu dan Buddha. Selanjutnya, ada peran Masjid Menara Kudus dalam penyebaran Islam. Masjid Menara Kudus yang terletak di Kota Kudus, Jawa Tengah, memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa. Masjid ini didirikan oleh Sunan Kudus, salah satu dari Wali Songo, pada abad ke-16. Arsitektur uniknya yang menggabungkan unsur budaya Hindu Buddha dengan Islam mencerminkan strategi dakwah yang bijaksana dan akomodatif. Berikut peran utama
masjid ini. Yang pertama, simbol akulturasi budaya sebagai media dakwah. Masjid Menara Kudus dikenal dengan menaranya yang menyerupai candi Hindu-Buddha, sebuah bukti kuat adanya akulturasi budaya dalam perkembangan Islam di Jawa. Pendekatan ini mencerminkan strategi Sunan Kudus yang tidak langsung menghapus tradisi lama, melainkan memasukkan unsur Islam ke dalamnya secara bertahap. Dengan cara ini, masyarakat Jawa yang masih kental dengan kepercayaan Hindu-Buddha lebih mudah menerima Islam tanpa merasa dipaksa meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Menara masjid yang mirip dengan candi juga menjadi simbol toleransi dan strategi dakwah yang cerdas. Sunan Kudus memahami bahwa Islam harus diperkenalkan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia tidak hanya membangun masjid dengan arsitektur yang familiar bagi mereka, tetapi juga tetap menghormati adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya yang kedua, pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Menara Kudus juga berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam. Sunan Kudus dan murid-muridnya mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat dengan pendekatan yang lembut dan persuasif. Pesantren di sekitar masjid menjadi tempat belajar agama bagi santri yang nantinya akan menyebar Islam ke berbagai daerah. Di masjid ini, masyarakat tidak hanya diajarkan tata cara ibadah Islam, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang Islami. Sunan Kudus dikenal sebagai ulama yang bijaksana dalam mengajarkan Islam tanpa konfrontasi langsung dengan keyakinan sebelumnya. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat Jawa. Yang ketiga, peran dalam pembentukan identitas Islam di Jawa. Masjid Menara Kudus juga memainkan peran dalam pembentukan identitas Islam khas Jawa yang dikenal sebagai Islam Nusantara. Islam yang berkembang di Jawa tidak serta-merta meninggalkan tradisi lokal, tetapi menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Misalnya dalam perayaan keagamaan seperti grebek dan sekaten, unsur-unsur Islam dikombinasikan dengan tradisi lokal untuk menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, tempat berkumpul dan interaksi sosial. Masjid Menara Kudus juga menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai pusat kota, masjid ini menjadi tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat, dari ulama, pedagang, hingga masyarakat biasa. Dalam sejarahnya, banyak kegiatan sosial dan perdagangan dilakukan di sekitar masjid, menjadikannya sebagai pusat kehidupan masyarakat. Bahkan hingga saat ini, Masjid Menara Kudus tetap menjadi tempat berkumpul bagi umat Islam, baik untuk kegiatan ibadah, diskusi keagamaan, maupun kegiatan sosial lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya